Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ala man wasalafa nasallu ajrakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat yang berhormat dan yang saya hormati, yang saya muliakan, para sesepuh binispuh, khusus juga seluruh pengurus di KPM Masjid Jami Al-Ikhlas dan semua yang hadir tanpa terkecuali, mudah-mudahan semuanya senantiasa memperoleh rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat, taufik, hidayah yang telah kita rasakan bersama-sama. Dengan ungkapan syukur kita kepada Allah, dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan juga kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan juga kaum muslimin semuanya. Maka salawat kita sama-sama ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan juga kita bersalam kepada beliau dengan sama-sama mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, sedikit kembali kita tambah amalan kita dengan kita mengaji atau mengkaji satu ayat di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-18. Ayat ini kaitannya tentang persaksian yang dibenarkan atau kebenaran yang dipersaksikan. Kebenaran yang dipersaksikan. Maka ayat ini kita juga bisa pakai untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasul sendiri juga suka berzikir dengan memakai ayat ini. Maka dari itu ini penting juga kita kaji, biar kita ini menjadi orang-orang termasuk yang kita bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesaksian yang benar. Maka saya sebutkan tadi, kita kasih tema kebenaran yang dipersaksikan. Maka ayatnya kita bisa baca Alhamdulillah minasyaitonir. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim.
persaksian atas kebenaran. Jadi kebenaran itu senantiasa sejati dan tentunya senantiasa terus-menerus ada. Walaupun bisa jadi orang itu mendustakannya, orang itu mengingkarinya. Dan kesaksian yang paling tinggi tentang kebenaran adalah kesaksian tentang kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Maka di dalam ayat ini yang bersaksi pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersaksi atas dirinya bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran melainkan hanya Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala bersaksi, juga para malaikat pun juga bersaksi. Bahkan diteruskan lagi, orang-orang yang berilmu pun juga bersaksi. Dan kesaksiannya qaiman bil qist, kesaksian dengan adil. Maka qaiman bil qist menegakkan keadilan. Lalu diulang lagi, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Dia yang patut untuk disembah, yang ditujukan semua ibadah hanya kepadanya, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah lagi sifatnya Allah Al-Aziz, Al-Hakim, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Bijaksana. Maka sebelum kita lanjutkan bahasan, sebetulnya di dalam ayat ini ada asbabun nuzulnya. Ada dua orang pendeta dari Syam, Syria Syam, datang ke Madinah. Ketika sampai di Madinah, beliau melihat kota Madinah ini seperti yang kita tahu, yang kita pelajari di dalam kitab suci kita. Maka terus dia ingin bertanya, apakah mungkin ada nabi di kota ini? Maka ketemulah oleh para sahabat lalu bertanya, apakah di sini ada nabi? Oh ada. Tolong pertemukan saya dengan dia. Maka dua orang pendeta tadi bertemu dengan nabi. Kalau disebutkan pendeta zaman dulu, namanya pendeta itu benar-benar dia mempelajari kitab sucinya, benar-benar mempelajari kitab suci. Maka bukan orang sembarangan. Dua pendeta ini bukan orang sembarangan. Maka ketika dua pendeta ini bertemu dengan Nabi Muhammad, lalu bertanya kepada Nabi Muhammad, dua pendeta ini, wahai, apakah engkau itu mempunyai nama Muhammad? Iya, nama saya Muhammad. Lalu bertanya yang kedua, apakah engkau itu mempunyai nama juga Ahmad? Iya, nama saya adalah Ahmad. Maka dua pendeta tadi sadar bahwa ini benar. Ini pasti adalah nabi yang sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Makanya Muhammad dan Ahmad itu disebut di dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan orang-orang yang dulu sebetulnya dia telah mengenal Nabi Muhammad itu seperti mengenal anak-anaknya sendiri. Bagi orang-orang yang mempelajari kitab sucinya. Maka di dalam surat Al-Baqarah ada ayat yang ke-146.
Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi orang-orang yang telah diberikan Alkitab itu dia mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anak-anaknya sendiri. Karena apa? Sifat-sifat Nabi Muhammad itu ada di dalam kitab-kitab sebelumnya, sebelum Al-Quran. Maka dia telah kenal dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun karena ada tidak kesukaan, ada golongan yang tidak suka, maka apa? Ditutupilah itu Nabi Muhammad. Yang sebenarnya dia tahu, tapi dia tutupi. Ada yang berusaha menutupi. Sebetulnya dia kenal Nabi Muhammad seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Kalau kita seperti mengenal anak-anak kita, berarti kenal benar. Kita punya anak yang nomor 1 seperti ini sifatnya, nomor 2 seperti ini, nomor 3 seperti ini. Maka dua pendeta tadi sudah kenal tentang sifat-sifat yaitu Nabi Muhammad. Dan saya sebutkan tadi bahwa Nabi Muhammad mempunyai nama Ahmad, yaitu sebagaimana yang kita baca dalam surat tadi, surat As-Saff ayat yang ke-6. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Tawrat musaddiqan lima baina yadayya minat Tawrat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nanti akan datang setelah Nabi Isa alaihissalam ini seorang nabi mubasysyiran wa nadhira, yang memberikan kabar gembira, yang memberikan peringatan, yaitu yang bernama Ahmad. Maka nama Rasulullah selain Muhammad juga mempunyai nama Ahmad yang disebut di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka ini adalah disebut juga di dalam kitab-kitab sebelumnya. Maktuban inda rabbihim fit Taurat wal Injil, telah termaktub, telah disebut di dalam kitab-kitab sebelumnya, yaitu di dalam kitab Taurat maupun di dalam kitab Injil. Kita sering menyebutkan Taurat, Injil. Kenapa kita tidak sering menyebut kitab Zabur? Jadi kitab Zabur sepertinya apa itu? Kan hilang sepertinya. Dan memang sampai sekarang kita jarang menemukan ada orang ini kitab Zabur. Karena ketika zaman Nabi Musa wafat, diteruskan Nabi Daud sementara, lalu Nabi Daud pun meninggal. Setelah itu Isa, maka yang sering kita sebutkan Taurat, lalu apa? Injil, lalu Al-Quran. Dan memang ternyata Yahudi itu sampai sekarang ada. Tapi umatnya Nabi Daud habis, umatnya Nabi Syuaib habis, umatnya Nabi Hud habis, umat Nabi Saleh habis. Yang Yahudi yang sampai sekarang ada. Maka sering kita sebutkan Taurat, Injil. Jadi nama Muhammad dan Ahmad itu sebetulnya sudah ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Ini asbabun nuzulnya. Oleh karena itu di dalam ayat ini dimulai dengan kata-kata syahidallah, yang mempunyai mana syahidah itu telah bersaksi. Allah telah bersaksi, Allah telah menyatakan la ilaha illa huwa, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang patut untuk
yang benar kecuali hanya Dia. Tidak ada Tuhan yang patut untuk ditujukan semua bentuk peribadatan kita dengan benar kecuali hanya kepada Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna syahidah. Maka syahidah mempunyai makna telah bersaksi. Apa itu kata bersaksi syahidah? Maknanya bersaksi adalah makna bersaksi. Kita sering menyebutkan, oh ini sebagai saksi, sebagai saksi. Maka syahidah telah bersaksi, makna bersaksi disebutkan oleh Al-Haqqan. Dia mengatakan bersaksi itu maknanya al-alim yubayyinu syai' bi'ilmihi. Yang namanya bersaksi adalah al-alim, orang yang mengetahui, orang yang berilmu. Yubayyinu syai', menjelaskan sesuatu bi'ilmihi, dengan ilmunya yang namanya bersaksi. Jadi orang yang berilmu, orang yang berpengetahuan menjelaskan tentang sesuatu dengan pengetahuannya, namanya bersaksi. Jadi kalau ada orang yang nggak tahu kok bersaksi, ini nggak boleh. Mau nggak tahu kok bersaksi. Saya contohkan biar mudah. Ketika kita keluar di jalan, kita tengok kanan ada sepeda motor, dari kiri ada mobil, lalu beradu tabrakan. Setelah itu dibawa ke pengadilan. Yang penunggang sepeda motor mengatakan saya yang benar, dia yang salah. Yang mengemudi mobil juga begitu, oh saya yang benar, dia yang salah. Karena dua-duanya mengaku benar, didatakan oleh pengadilan dari saksi-saksi. Oh ini saksinya ini, oh iya saya sebagai saksi saya tadi melihat dan melihat. Dia mengetahui dengan kejadian dan tahu dia. Lalu dia menjelaskan kepada hakim. Yang dari kanan mengendarai motor, yang dari kiri mengemudi mobil, lalu beradu tabrakan, mana yang salah, dijelaskan dengan rinci. Kenapa? Dia menyaksikan. Tapi kalau kita itu sama-sama di dalam masjid, terus di luar kita ini ada tabrakan, terus kita dipanggil sebagai saksi, terus kita ngomong begini-begini, apakah itu benar bersaksi? Bukan. Karena orang yang bersaksi harus tahu ini. Namanya bersaksi harus tahu. Maka disebutkan yang namanya bersaksi itu al-alim yubayyinu syai' bi'ilmihi. Orang yang tahu, punya pengetahuan, lalu menjelaskan sesuatu bi'ilmihi, dengan ilmunya, dengan pengetahuannya. Oke. Lalu kita ke bawah ayat tadi. Syahidallah. Di sini yang bersaksi siapa? Allah. Kalau Allah apa? Maha mengetahui. Kalau Allah yang maha mengetahui, kalau bersaksi, kira-kira kesaksian Allah bagaimana? Apakah bohong? Dusta? Pasti benar. Karena Allah yang maha tahu. Maka syahidallah, Allah telah bersaksi atas dirinya, annahu sesungguhnya. Apa kesaksian Allah? Allah bersaksi apa? La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang patut untuk disembah, yang patut untuk diibadati dengan benar kecuali Dia Allah. Dan kesaksian seperti ini tidak hanya di dalam ayat ini aja. Bapak Ibu lihat lagi di dalam surah Taha ayat yang ke-14. Allah juga firmankan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah. Innani sesungguhnya aku ini, innani anallah, aku ini Allah. Allah
sesungguhnya aku ini Allah. Memperkenalkan Allah ini kaitannya dengan Nabi Musa, memperkenalkan kepada aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang patut untuk disembah dengan benar kecuali aku Allah Subhanahu wa taala. Fa'budni, maka beribadah kepadaku. Jadi ibadah yang benar hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Muhammad juga disebutkan juga fa'lam annahu la ilaha illallah. Surah Muhammad ayat yang ke-19. Fa'lam, maka ketahuilah annahu, sesungguhnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah persaksiannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kebenaran yang dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebenaran yang tingkatnya tinggi. Kalau ada yang lain juga bersaksi, sedangkan yang lain itu tentunya ilmunya semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, apakah kesaksian itu menambah kebenaran Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Jadi kalau ada yang bersaksi, sebetulnya apa? Kesaksiannya itu untuk dirinya, untuk mengokohkan dirinya. Karena selain Allah Subhanahu wa taala bersaksi, di sini juga para malaikat pun juga bersaksi. Maka ayatnya tadi wal malaikah, Allah bersaksi, para malaikat juga bersaksi. Lalu kalau malaikat bersaksi, ilmunya malaikat dari mana? Ilmunya malaikat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena malaikat itu gak punya nafsu, gak punya keinginan, gak punya kehendak. Itu malaikat. Maka ilmunya dari mana? Dari Allah. Kehendaknya dari mana? Kehendak yang diberikan oleh Allah, dikasih tahu oleh Allah, wahai malaikat, bahwa la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Dia Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi malaikat bersaksi, ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala di sini. Maka malaikat itu tidak pernah durhaka kepada Allah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, gak pernah itu didurhakai oleh malaikat. Ujung di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, yang sebetulnya ayat ini kita dimulai seringnya awal, kita hafal di maknanya dari ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Apa sih itu? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nas wa hijarah. Diteruskan yang ujungnya itu la yaksunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. La yaksunallah, malaikat itu gak pernah melanggar Allah, gak pernah mengingkari perintahnya Allah, gak pernah mendurhakai perintah Allah, gak pernah. La yaksunallaha ma amarahum, tidak pernah durhaka terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itulah malaikat. La yaksunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maka ada ulama menyebutkan bahwa malaikat itu sebetulnya itu kayak robot. Tugasnya membagi rezeki, ya membagi rezeki. Tugasnya malaikat. Makanya gak ada rezeki itu keliru, tidak ada. Kalau itu memang rizkinya nyamuk ya sama, itu ada. Rizkinya cicak sama.
Maka rezeki kita itu nggak ada yang keliru, nggak ada. Karena yang ditugasi adalah malaikat, nggak punya nafsu, nggak punya keinginan, nggak punya kehendak. Dan malaikat, maka malaikat itu persis seperti robot tadi. Apa yang diperintahkan oleh Allah itulah yang dikerjakan, nggak pernah melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wal malaikatu, malaikat pun bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan benar kecuali hanya Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat bersaksi, berarti sudah dua ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersaksi atas dirinya dan kebenaran, dan kedua yaitu malaikat pun juga bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kebenaran. Maka kebenaran itu adalah sebenarnya datangnya dari Allah. Semua bentuk kebenaran datangnya dari Allah. Kalau kita lanjutkan surah Al-Baqarah ayat 146, 147-nya, Allah firman-Nya, Al-haqqu mir rabbikum, yang hak, yang hak yang benar, datangnya dari Tuhan. Maka nggak boleh kita ragu, sudah benar. Allah itu Maha Esa, Allah yang memelihara kita, Allah yang menguasai kita. Kita harus benar, kita harus bersaksi. Jadi kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, yang bersaksi siapa? Wa ulul ilmi, yaitu orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berilmu. Kenapa tidak disebutkan semua manusia bersaksi? Tidak. Wal malaikatu wan nas, tidak seperti itu, tidak. Tapi wal malaikatu wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu. Sehingga apabila orang itu bersaksi namun tak ada ilmu, gak punya ilmu, gak punya pengetahuan, sebetulnya hakikatnya itu tadi kesaksiannya itu belum sah, kesaksian yang bohong. Harus didasarkan ilmu tadi. Karena saya sebutkan yang namanya bersaksi itu adalah yang mempunyai pengetahuan, yang punya ilmu. Contoh sekarang, ada orang masuk Islam, tapi dia nggak pelajari dulu Islam. Pokoknya saya mau masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia nggak tahu sama sekali tentang Islam. Dia masuk Islam, mengucapkan kalimat syahadat. Bisa jadi apa? Oh, dia masuk Islam mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena apa? Karena dia ingin menikahi muslimah. Bisa jadi. Tapi dia nggak pelajari Islam dulu. Apakah orang yang masuk Islam tanpa tahu sedikit pun tentang Islam, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat ini disebut sudah bersaksi? Tentunya belum. Karena yang orang bersaksi tadi, dia harus punya ilmu, dan dia menjelaskan dengan ilmunya tadi. Oh, dia pelajari. Walaupun dia baru pelajari sedikit, tapi tidak tahu ada ilmunya. Ternyata yang benar ini, yang benar itu Tuhan, itu hanya Allah yang benar itu, yang berkuasa, yang mencipta. Karena memang sampai saat ini belum ada orang yang berani mengatakan, oh langit itu aku yang menciptakan, bumi ini yang menciptakan. Hanya Allah lah yang berani mengatakan begitu. Saat ini samawati wal ardh, Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi. Terus dia yakin itu kepada Allah. Lalu dia bersaksi, baru ini kesaksiannya benar. Makanya bersaksi harus berdasarkan ilmu. Ketika dia baru mempelajari ilmu Islam, tahu ini. Lalu dia bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi
bahwa tidak ada Tuhan yang patut untuk disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Kalau dia mempelajari dulu berarti dia sudah punya ilmu, ini namanya baru bersaksi. Kalau belum ada ilmu lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat, gak tahu setelah itu dikerjakan apa. Tapi kalau dia tahu ilmu, oh ternyata setelah kita masuk Islam ada yang namanya rukun Islam. Setelah syahadat, sholat, zakat, puasa, itu namanya dia tahu Islam seperti itu. Maka kesaksian manusia itu tentunya adalah berbeda-beda. Kesaksian manusia berbeda-beda. Karena kalau namanya bersaksi itu kaitannya dengan ilmu, berarti apa? Semakin tinggi ilmunya seseorang, maka semakin tinggi pula kesaksiannya. Ya. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin tinggi juga kesaksiannya. Maka ayat ini sebetulnya kaitannya dengan ilmu. Orang yang berilmu itu di atas segala-galanya. Maka dibandingkan orang yang berilmu dengan orang yang jahil, orang yang bodoh, seperti apa? Langit dan bumi. Sehingga juga disebutkan dalam hadis yang kita semuanya hafal. Al-alim, kalau alim itu hanya satu orang. Kalau ramai banyak orang namanya apa? Ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Yang menjadi pewaris Nabi itu adalah ulama, bukan pejabat, bukan. Ya kalau pejabatnya ulama ya. Orang yang kaya dia juga ulama ya. Maka al-ulama warasatul anbiya. Yang menjadi saksi, kesaksian yang tinggi itu para ulama alias orang-orang yang berilmu. Al-ulama, artinya ulama itu adalah pewaris para nabi. Sehingga saya sebutkan kesaksian kita itu tidak ada yang sama di sini. Semakin kita tinggi ilmu kita, semakin kesaksian kita semakin tinggi juga. Maka kita bersama-sama seperti ini sebenarnya apa ini? Biar kita itu ketika kita mengatakan bersaksi kepada Tuhan, kesaksian kita itu benar, gak bohong. Karena kita setiap hari itu bersaksi kepada Tuhan. Bisa jadi untuk apa itu? Memperbarui juga itu kesaksiannya kepada Allah. Kita setiap hari sholat, di dalam sholat ada kesaksian kita kepada Allah. Ketika ibu bapak baca tahiyat dan ada itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi, kita telah bersaksi kepada Allah. Maka kita tambah ilmu, biar apa? Kesaksian kita ini loh, kesaksian yang benar-benar bersaksi kepada Allah, didasari dengan ilmu. Bukan tidak didasari dengan ilmu. Tahu kita ilmu, didasari dengan ilmu. Sehingga Nabi Muhammad sendiri pun juga senantiasa minta agar ditambahi ilmu. Disuruh memohon, yang mempunyai ilmu Allah disuruh memohon kepada Allah. Di dalam surat Toha ayat yang ke-114, ini doa untuk kita juga ini. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Muhammad, Rabbi ya Tuhanku, tambahlah untukku yaitu ilmu. Minta agar ditambah ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang senantiasa mau mencari ilmu untuk apa ini? Biar kesaksian kita kepada Allah tentang kebenaran Allah tadi semakin tinggi nilainya. Maka orang yang mereka telah bersyahadat, telah bersaksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harus senantiasa menambah ilmunya biar apa? Syahadatnya menjadi syahadat yang sempurna, kesaksian
Sehingga mungkin kalau orang-orang dulu, anak-anak dulu itu kalau masih kecil di kampung itu, pertama yang diajarkan itu akidah gitu. Ada itu namanya akidah awam itu ada. Dikenalkan apa? Sifat-sifat Allah. Anak-anak adik kita yang kecil kalau di TPA itu wujud kita baqa mukhalafatul hawadis, karena sifat-sifat Allah. Diajak mengenal Allah. Kenal dengan Allah. Oh, Allah itu punya sifat al-wujud, al-qidam, al-baqa, khalafatul hawadisi, yang binafsi, sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang sifatnya Allah aja nggak kenal, terus dia bersaksi, maka kesaksiannya itu tidak sempurna. Maka kita kenal sifat-sifat Allah. Kita kenal juga nama-nama Allah. Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Itu kan nama-nama Allah. Kita mengenal nama-nama Allah. Ini bukan sesuatu yang kecil, ini kita mengenal Allah dengan melalui sifatnya, nama-nama, perbuatannya. Sesuatu yang luar biasa. Kaitannya dengan apa ini kan? Kaitannya nanti dengan persaksian kita kepada Allah. Karena apa? Kuncinya surga itu kita mengenal Allah dan kita telah bersaksi kepada Allah dengan benar. Maka dihul jannah syahadatu la ilaha illallah. Apa itu mafatihul jannah? Kunci surga itu apa? Syahadatu, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kuncinya surga itu la ilaha illallah. Ibu-ibu kan kalau bersolat ada soal yang bilang miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga la ilaha illallah. Kuncinya surga itu la ilaha illallah. Miftahul jannah. Ada anak yang namanya miftahul jannah adalah kunci surga. Jadi kuncinya surga itu kalimat la ilaha illallah. Orang punya ini di dalam dirinya bahwa dia meniadakan Tuhan selain Allah, punya hak untuk masuk di dalam surga. Kuncinya surga adalah la ilaha illallah. Maka kita pakai juga istilah, kita berpikir juga. Bahkan pikir yang istimewa di surga Rasulullah. Afdhalu dzikri fa'lam lanahu la ilaha illallah. Seutama-utama zikir itu. Seutama zikir yaitu la ilaha illallah. Rasulullah menjanjikan sama juga man akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya itu dia mengucapkan la ilaha illallah, walaupun diucapkan mungkin tidak di lisannya namun dalam hatinya, karena gak mesti orang mengucap itu dengan lisannya, bisa jadi hatinya. Tidak berarti seorang yang ketika kita mungkin tengok orang sakit dia habis itu wafat itu gak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bisa jadi yang mengucapkan ada di dalam hatinya. Maka barang siapa yang di akhir kehidupannya mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah. Rasulullah jadi seperti itu. Maka kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah ini adalah kalimat yang istimewa, kalimat yang utama. Oleh karena itu kita dasari dengan ilmu agar kesaksian kita ini mempunyai nilai yang tinggi. Semakin kita mengetahui tentang Allah, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, perbuatan-perbuatannya Allah, semakin kesaksian kita tinggi nilainya.
Dan dilanjutkan ayatnya tadi, qa'iman bil qist. Allah Subhanahu wa taala, para malaikat dan orang-orang yang berilmu, qa'iman bil qist, menegakkan keadilan. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Kalau la ilaha illa huwa menerangkan zatnya Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa huwa, bahwa tidak ada Tuhan selain Dia Allah Subhanahu wa taala sebagai kesaksiannya tadi, dan tidak ada yang boleh disembah kecuali Dia Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan zat Allah Subhanahu wa taala, kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga qa'iman bil qisti, kaitannya dengan perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Perbuatannya Allah itu juga adil juga. Saya contohkan yang lebih luas alam ini, kaitannya dengan perbuatannya Allah. Allah menciptakan alam ini dengan adil, sehingga Allah menciptakan alam ini ada langit, juga ada bumi, ada siang, ada malam. Yang tadi ibu bapak tahu hanya ada siang saja, nggak ada malam. Kita nggak enak itu, bos. Makanya ada ayatnya, surat An-Naba 9, 10, 11. Wa ja'alna naumakum subata. Allah jadikan malam itu untuk apa kita? Istirahat. Istirahat. Wa ja'alna laila libasa. Allah jadikan malam itu libasa, sebagai pakaian kita istirahat biar segar. Wa ja'alna nahara ma'asya. Oh, kalau Allah ciptakan siang biar kita itu cari kehidupan, bekerja. Allah ciptakan siang malam, adil itu Allah. Ya. Adil Allah. Ini tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada matahari, ada bulan, semuanya itu. Kalau kita dibawa dengan diri kita kepada diri kita, manusia juga yang lebih kecil. Kita manusia, ada laki-laki, ada perempuan. Coba kalau di dunia cuma laki-laki doang, atau semua perempuan doang, ya Allah, nggak adil nanti. Perbuatannya Allah itu adil. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada kaya, ada miskin. Ada yang pintar, ada yang bodoh. Biar apa? Tujuan hidup kita ini akan sampai nanti. Biar makmur dunia ini ramai nanti. Kalau semua orang kaya semuanya, bingung nggak Pak Ibu kalau orang itu semuanya kaya? Repot amalan kita Pak. Musim penghujan ada genteng turun, repot kita. Mau nyuruh siapa? Kalau kaya semuanya. Mau nyuruh samping saya lebih kaya daripada saya. Luar biasa. Ada kaya miskin itu biar kita makmur hidup di dunia itu, saling bantu, ada manfaatnya jadinya. Kalau miskin semuanya tidak ada manfaatnya, kalau kaya semuanya tidak ada manfaatnya dari dunia. Sehingga ada kaya, ada miskin, itulah ada, justru ada manfaat. Itu adilnya Allah. Ada yang pintar, ada yang mungkin masih belum. Sehingga apa? Senantiasa bisa saling berhubungan, saling memenuhi, makmurlah dunia ini. Luar biasa. Itu namanya apa? Qa'iman bil qist, menegakkan keadilan. Allah itu yang menegakkan keadilan. Allah adil, zatnya Allah adil. Demikian pula apa? Perbuatannya Allah juga adil juga. Lalu Allah ulangi sekali lagi, la ilaha illa huwa. Tadi kan di awal sudah syahidallahu annahu la ilaha illa huwa, sudah, wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Lalu diulang lagi, la ilaha illa huwa. Ini sebagai penegasan bahwa tidak
disembah, yang patut untuk diibadahi dengan benar. Semua ibadah ditujukan kepadanya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambah lagi Al-Aziz. Apa artinya Aziz? Maha perkasa. Jadi maha perkasa. Allah telah menyatakan kebenaran dan Allah mempunyai ilmu, bahkan sumber ilmu dari Allah. Allah maha perkasa. Apakah ada yang mungkin mengalahkan ilmunya Allah tadi, kebenaran yang disampaikan Allah? Tentunya tidak ada. Maka setelah kita mengetahui kebenaran, tiada lain, kita harus juga bersaksi, mengetahui, mengakui bahwa kebenaran itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dua pendeta tadi, setelah mereka bertemu dengan Rasulullah, lalu tahu bahwa ini adalah sesuatu yang benar, bahwa ini adalah seorang nabi yang berada di Madinah, yang mempunyai nama Muhammad, yang mempunyai nama Ahmad. Maka setelah dia tahu kebenaran, maka dia langsung masuk Islam, tidak menolak kebenaran. Yang sekarang kan tidak sedikit juga orang ramai juga sudah tahu itu benar, tapi kadang-kadang nggak mau mengikuti kebenaran. Tahu Islam itu sebabnya Islam itu yang paling benar, yang benar. Tapi apa? Dia nggak mau juga mengikuti Islam. Bahkan ada orang Islam sendiri sudah tahu kebenaran, kadang-kadang nggak mau juga melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah. Maka disebutkan Al-Aziz Al-Hakim. Artinya Al-Hakim adalah Allah Maha Hakim, Allah Maha Bijaksana. Alias apa? Senantiasa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala bijaksana, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Adil. Inilah satu ayat kita kaji seperti ini ya, berdasar ayat-ayat yang lainnya, biar apa sebenarnya, biar kita itu ya, walaupun hanya satu ayat, kalau kita kaji, kita tahu maknanya, itu akan lebih bermakna pada diri kita. Membaca Al-Quran banyak, silakan boleh juga. Baca yang banyak boleh, silakan, pahala. Namun ada juga ini yang bisa untuk menyentuh di dalam hati kita. Ternyata Allah, sehingga Pak, iman kita itu semakin mantap, semakin tinggi iman kita. Kadang-kadang kita membaca Al-Quran, kalau ditanya hati itu nggak tahu juga. Tapi kalau satu dua ayat, ya Allah. Sehingga ketika kita takbir itu, kita bisa mentasawurkan Allah. Apa itu mentasawurkan Allah? Kita bisa mengagungkan Allah, menggambarkan Allah ketika Allah Akbar, Allah Maha Besar. Gak ada itu yang melebihi kebesarannya Allah. Allah yang Maha Mencipta, Allah yang Maha Memelihara, Allah yang Maha Melindungi, seterusnya. Sehingga kita sholat, apabila kita seperti itu, benar-benar kita yang tunduk, benar-benar patuh kepada Allah Akbar. Karena kita memahami dari seperti makna yang kita kaji. Maka mudah-mudahan dengan satu ayat ini bisa kita pakai juga untuk zikir juga kepada Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa al-malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Ya, pakai untuk zikir. Maka mudah-mudahan dengan satu ayat ini kita bisa memahami, sehingga apa? Dengan kita senantiasa menuntut ilmu, karena ini diperintah juga oleh Allah. Sebagaimana Nabi Muhammad juga masih diperintah oleh Allah agar ditambah ilmunya, Rabbi zidni ilman. Mudah-mudahan dengan seperti ini kesaksian kita kepada Allah itu mempunyai nilai yang sangat tinggi. Mudah-mudahan satu ayat ini kita bisa ambil manfaatnya. Kita baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah.